Drupadi kok bisa diizinkan beristri 5? Beristri 5 Ya, gitu. kan orang Hindu, orang luar melihatnya begitu. Drupadi simbol dari tubuh. Mau bikin sakit, mau bikin sembuh dilayani oleh tubuh kita. Sehingga segala dualitas dalam diri kita itu dilayani juga oleh Drupadi dari tubuh kita. Sebuah pesan moral kepada kita bahwa apa? Sebaik-baiknya kita, sejujur-jujurnya kita, tapi begitu kita kena provokasi judi, semua nalar logika kita hilang, betul nggak? Nah dari sana kemudian kita diingatkan lagi satu lagi. Ketika Duryodhana kalah dengan Bima, dia minta berkah pada ibunya. Begitu dia minta berkah pada ibunya, diprovokasilah oleh Krishna. Kenapa kamu biarkan kemaluanmu terlihat oleh ibu? Itu nggak boleh. Dan dia tutupin. Akhirnya justru yang dia tutup itu menjadi kelemahannya. Dan dari sana kita dapat pemahaman bahwa apa? Hal-hal yang kita tutupin bisa jadi kelemahan kita nantinya. Om Swastiastu, Rahayu pemirsa Hindu Channel. Terima kasih sudah menyaksikan Hindu Channel. Dari berbagai informasi ataupun literasi tentang Hindu, banyak kegiatan di Hindu Channel, salah satunya tentang pura, kemudian perspektif pemahaman tentang ajaran Hindu dan permasalahan-permasalahan umat Hindu yang ramai di Bali itu waktu itu tentang penjor, sesajen, itu banyak di Hindu Channel. Dan kalau permasalahan di luar, ada yang memahami tentang Dewa Siwa, Dewa Wisnu yang turun ke masuk ke raga manusia seperti itu. Itu sudah ada di Hindu Channel. Dan menariknya lagi pemirsa Hindu Channel, bagaimana kita memahami bahwa cerita-cerita tentang Hindu di Mahabharata, Ramayana, Purana, Itihasa itu banyak sekali. Kita masih lemah dalam memahami itu. Nah, bagaimana kita memahami terkait dengan makna kehidupan dalam cerita Mahabharata. Dan hari ini kita memohon Pak Wayan Mustika, guru kita, untuk bisa memberikan pemahaman ke kita bahwa cerita Mahabharata itu ada, sejarahnya dan mitologinya seperti apa dalam penerapan kehidupan di sehari-hari kita sebagai manusia. Gitu pengantarnya Pak Wayan. Ya. Kayaknya kalau Miko berat Pak Wayan, tapi kalau Pak Wayan sepertinya ya itu ada nilai-nilai kehidupannya terkait dengan Mahabharata. Ya. Jadi makasih Miko mempertanyakan tentang Mahabharata ini, karena kan di beberapa tempat itu kan banyak perbedaan pendapat. Yang sendiri kan sedang menggarap, mengupas hakikat Mahabharata. Itu baru 200 halaman, 202 halaman, masih lanjut lagi untuk menyelesaikan bagian-bagian pesan dalam kematian-kematian para tokohnya itu. Pesan apa yang disembunyikan di sana gitu. Nah, kalau kita bicara tentang Mahabharata, tentu kita akan mengerti itu adalah itihasa. Inilah kejadian yang sebenarnya. Cuman permasalahannya, ini kejadian yang sebenarnya ada di mana? Ya kalau kita merunut cerita-cerita bahwa ada orang menemukan di India misalnya ada medan Kurukshetra yang dulu dipakai tempat itu dengan berbagai dasar-dasar penemuan. Mungkin di sana ditemukan, konon katanya ditemukan bekas-bekas radiasi nuklir gitu kan. Karena Aswatthama kalau tidak salah itu mengeluarkan panah yang meledak dan seperti memunculkan energi nuklir gitu. Masih tidak tersisa radiasinya, begitu ada yang mencoba menjelaskan seperti itu gitu. Tapi kalau demikian bagaimana dengan Gunung Arjuna di Jawa kalau tidak salah kan? Bagaimana dengan di Bali ada yang disebut Arjuna Tapa Pura itu? Apakah itu berarti Sang Arjuna ada di sini juga? Kisah itu benar-benar ada di sini. Bagaimana dengan kisah Semar gitu? Apakah berarti Semar sebagai punakawannya para Pandawa itu menandakan kisah Mahabharata ada di Nusantara? Kan jadi bingung kita. Nah, tapi kemudian Tiang lebih memilih melihat yang dikenal sebagai penggubah kisah Mahabharata, yaitu Resi Vyasa. Dan ketika kita berbicara tentang Resi Vyasa, pertama yang kita kaitkan tentang Resi Vyasa adalah resi. Dia orang suci.
ketika berkenaan dengan orang suci, maka dia guru spiritual, guru agama, kaum Brahmana. Kaum Brahmana itu rata-rata mengajarkan ajaran agama, ajaran Weda. Dan kita kenal Krishna Dwipayana sebagai Weda Vyasa yang membagi Weda. Dan muncullah Catur Weda. Yang kelima kemudian dikenal sebagai Pancama Weda, yaitu Bhagavad Gita. Berarti Bhagavad Gita sendiri adalah pengetahuan. Pengetahuan kelima atau Weda kelima, disebutnya Pancama Weda. Berarti ketika Bhagavad Gita adalah Pancama Weda atau Weda kelima, maka rangkaian cerita yang kemudian memunculkan momen hadirnya kisah percakapan antara Arjuna dengan Krishna di tengah medan Kurukshetra memunculkan Bhagavad Gita. Itu berarti itu cerita-cerita yang dibangun sebagai sebuah kejadian nyata di mana di dalam diri setiap orang. Nah, kenapa yang mengatakan itu kejadian nyata di dalam diri setiap orang? Bukan cerita yang harus kita pikirkan ini sejarah apa enggak. Karena kalau itu berita sejarah, cerita sejarah, biarlah itu milik India. Biarlah itu milik sejarahnya India. Tapi apa yang bermanfaat buat kita dari Pancama Weda itu, dari kisah itu kita pakai pembelajaran, makna filosofisnya buat kita. Ya, jadi dari Resi Vyasa kita mengerti bahwa Resi Vyasa bukan guru sejarah, melainkan orang suci yang pasti mengajarkan ajaran-ajaran suci melalui kisah Mahabharata dalam Pancama Weda. Kemudian yang kita lihat dari ketika dia mengupas buku Mahabharata, kita lihat siapakah Pandawa dan Korawa. Pandawa itu lahir dari mantra yang diberikan kepada Dewi Kunti oleh Resi Durwasa. Korawa sendiri hasil dari mantra Resi Vyasa ketika mencacah daging mentah yang keluar dari rahim seorang Dewi Gandhari. Jadi dua-duanya lahir dari jenana seorang Maharsi. Maharsi Vyasa menghasilkan Korawa, mantra suci khusus yang diberikan Resi Durwasa kepada Kunti menghasilkan Pandawa. Menariknya, Pandawa lahir dari dewa-dewa. Dewa itu div itu cahaya. Pandawa artinya Pandu, anak-anak Pandu. Padahal Pandu sendiri nggak menghasilkan anak, karena dia keburu meninggal kan. Tapi dia Pandawa lahir dari doa mantra yang kemudian menurunkan benih-benih dari para dewa. Dip itu cahaya. Dari cahaya turunlah anak-anak Pandu. Sementara Dasarasta buta, Gandhari buta. Dari para buta lahirlah Korawa. Nah, apa yang kita bisa petik di sana? Yang ini lahir dari cahaya, ini lahir dari kegelapan. Filosofisnya. Lalu Pandu, Drestarasta dan Widura, siapa yang melahirkan? Benih siapa itu? Lagi-lagi itu benihnya Maharsi Vyasa, betul nggak? Ketika Ambika, Ambalika digait, dimenangkan oleh Resi Bhisma. Tapi Amba mati di tangan Resi Bhisma karena ditolak cintanya. Ambika dan Ambalika tidak bisa menurunkan keturunan karena keburu mati Wicitrawirya. Akhirnya apa? Yang memberi benih adalah Resi Vyasa melalui upacara yang disebut Putrotpadana. Jadi Resi Vyasa memberikan benihnya, menghasilkan benih Drestarasta, Pandu dan Widura. Ambika ketakutan, nutup mata, lahirlah Drestarasta yang buta. Ketika benih Resi Vyasa masuk ke dalam tubuh Ambika. Ketika masuk Ambalika, pucat, muncullah benih berupa Pandu. Begitu yang terakhir, dayang-dayang istana melayani dengan penuh ketulusan, bakti, lahirlah Widura. Nah, apa yang kita bisa petik dari tiga itu? Ambika, Ambalika, dan Widura dari Resi Vyasa. Kalau Resi Vyasa adalah laki-laki, dia purusa atau jiwa. Kemudian para wanita tadi adalah tubuh. Ini bisa memberi pesan pada kita bahwa apa? Penyatuan tubuh dan jiwa. Kalau gelap menghasilkan sifat-sifat rajas atau Drestarasta. Kalau ketakutan memunculkan sifat tamas atau Pandu.
Tapi begitu dia penuh bakti, pasangan yang penuh bakti melahirkan sifat-sifat satwika, yaitu Widura. Dari Widura lahir Sanjaya. Dari desa-desa yang gelap, Gandhari yang gelap, lahirlah sifat-sifat Kaurawa. Dari Pandu yang mati tetapi istrinya mengucapkan mantra yang memanggil para dewa, lahirlah sifat-sifat dewasa, yaitu Pandu. Nah, dari sini kita mengerti bahwa apa? Kisah Mahabharata itu kisah pertempuran antara Rajas dan Tamas, yang mana yang kuat ini. Gitu. Sehingga Tamas itu pun kalau dibimbing oleh hati nurani, yaitu Krishna. Ya, Krishna itu kan avatar. Di dalam diri setiap orang itu kan ada avatar, percikan Tuhan yang disebut Atma. Nah, kalau ada percakapan antara Arjuna, pikiran sadar dengan hati nurani, disitulah akan muncul dengan apa yang kita kenal sebagai self-talk. Ya, percakapan dengan higher self kita. Jadi setiap orang bisa mengalami Bhagavad Gita-nya sendiri. Bimbingan antara pikiran, Arjuna itu pemanah, manah itu pikiran, hati nurani dengan pikiran. Nah, dari sana kita paham. Dan kita akan mengerti, Drupadi kok bisa diizinkan beristri 5? Beristri 5, Ya, gitu. kan orang Hindu, orang luar melihatnya begitu. Tapi coba lihat, Drupadi itu lahir dari api. Api itu penciptaan, pembelahan. Yang tercipta dari penciptaan pembelahan adalah tubuh manusia. Drupadi simbol dari tubuh. Dia melayani 5. Tubuh ini melayani 5. 1, dia melayani jiwa, yaitu Yudhistira. 2, dia melayani Bima, yaitu energi kita. Kan untuk kebutuhan energi, tubuh harus melayani dengan makan, dengan minum, dengan menghirup udara, dengan istirahat. Kemudian tubuh juga melayani melayani pikiran Arjuna atau mana, betul nggak? Betul. Yang keempat, kemudian dia Nakula Sadewa. Nakula Sadewa itu segala dualitas yang harus dilayani oleh tubuh kita. Segala dualitas tuh, termasuk dualitas ego. Fight or flight juga dilayani. Mau melawan dia layani. Mau melarikan diri menjauh dari masalah juga dilayani oleh tubuh kita. Nah, di situ kita paham. Mau bikin sakit, mau bikin sembuh dilayani oleh tubuh kita. Sehingga segala dualitas dalam diri kita itu dilayani juga oleh Drupadi atau tubuh kita. Nah, tugas jiwa, bayu, pikiran dan segala dualitas adalah menjaga tubuh. Tapi kapan tubuh diizinkan dilecehkan oleh sifat-sifat negatif dalam diri kita, di situ kehancuran terjadi. Seperti kisah Drupadi dilecehkan oleh Kaurawa gitu. Dan dari sini kita bisa ketemu banyak pelajaran-pelajaran. Nah, inilah yang saya kupas dalam kisah Mahabharata. Kenapa kita sebagai umat Hindu itu memang harus menerima pemahaman-pemahaman terkait dengan cerita Mahabharata? Karena kita sebagai umat Hindu yang tidak membaca, itu kan gampang terpengaruh dengan lingkungan yang menganggap bahwa cerita itu tidak ada, cerita itu dibuat-buat gitu. Nah, tetapi ketika kita mendengarkan seperti yang disampaikan oleh Pak Wayan Mustika, bahwa secara pesan moral dalam yang dimaksud nikah, yang dianggapnya menikahi 5 itu sebenarnya ada pesan moralnya gitu. Nah, kenapa kita sebagai umat Hindu kurang memahami sampai situ, Pak Wayan? Mungkin pengetahuannya kita tidak sesemangat seperti Pak Wayan membaca itu gitu. Ya, gini. Yang pernah bertanya begini, kenapa sih pesan-pesan dalam Mahabharata ini harus dibungkus sedemikian rupa? Nah, pernah nggak Miko melihat buah-buah itu pasti mengandung kulit? Buah kelapa kulitnya tebal. Kenapa dibuat kulitnya tebal? Karena dia harus mengapung melintasi samudera panjang untuk terdampar di pulau kecil dan di sana berbuah lagi. Ada buah yang harus dipertahankan tebal untuk bisa bertahan melewati berbagai musim. Jadi buah itu diisi kulit supaya bisa bertahan lama. Nah, buah perenungan Resi Vyasa berupa buah karya ini juga dibungkus dalam cerita supaya pengetahuannya bertahan lama dan hanya bisa dinikmati oleh yang mau mengupasnya. Gitu. Jadi kalau kita mau buah kan kita harus kupas. Buah karya pun
buat kulitnya sedemikian rupa untuk membuat kisahnya bertahan lama. Yang bisa menginginkan maknanya silahkan dikupas sendiri. Kan begitu? Nah, itulah sebabnya buah karya Resi Vyasa ini berupa kisah Mahabharata, juga buah karya Resi Walmiki berupa kisah Ramayana, itu bisa bertahan ribuan tahun. Kenapa? Kulit tebalnya yang butuh dikupas untuk didapatkan maknanya. Dan jangan lupa, sampai zaman sekarang, orang-orang kalau mau menjadi seorang pembicara yang baik, sampai orang barat pun menemukan bahwa apa? Kalau ingin menjadi pembicara yang baik, maka sampaikan pengetahuanmu dalam bentuk storytelling, betul nggak? Iya benar. Nah, storytelling itu sangat kuat. Maka Weda pun disampaikan melalui storytelling, berupa kisah Mahabharata. Sehingga kalau dijadikan tontonan, dia jadi tontonan. Tapi kalau dikupas, ketemu tuntunan. Nah, jadi tugas kita mau pilih yang mana? Mau cari tuntunannya, karena kan kembali ke cerita tadi. Karena Resi Vyasa adalah penggubah Weda. Weda dibabarkan melalui syair-syair. Syair-syair kan seni juga. Ada art di situ. Art yang dikupas menghasilkan sains. Jadi art itu kan bukan hanya sains yang dilukis, sains yang dinyanyikan, tapi juga dipertontonkan dalam bentuk sendratari. Maka muncul sendratari Ramayana, sendratari Mahabharata, wayang. Tapi dengan cara itulah menjadi sumber tuntunan kalau dikupas, cara bertutur. Iya, karena kalau kita berbicara cerita Mahabharata yang sering dikait-kaitkan oleh anak-anak muda, itu biasanya emang ada nggak sih di sejarah Hindu atau di cerita tentang Hindu yang berkaitan tentang judi, dia bilang gitu kan? Karena dampak-dampak judi di dalam kehidupan saat ini itu seperti apa? Pertarungan kalau di Bali itu kan ayam, ada ayam. Kalau di digital sekarang itu banyak judi-judi yang lumayan menghabiskan semua harta, mengorbankan orang tua dan lain sebagainya. Dan bahkan banyak judi-judi lainnya. Kalau di cerita Mahabharata itu pesan moralnya seperti apa? Persis. Di kisah Mahabharata dikatakan, Yudhishthira sebenarnya tidak suka berjudi. Tidak suka berjudi. Dia orang yang tekun belajar agama dari para brahmana, para resi. Tapi begitu dia tergoda dengan cara yang lain oleh Sakuni yang mampu memprovokasinya, akhirnya dia melakukan itu. Dan dalam kesadaran bahwa walaupun dia sadar dirinya tidak suka berjudi, tapi dia sadar dirinya seorang raja yang tidak boleh menolak sebuah penawaran gitu, maka dengan mudah kemudian dia digiring. Sebuah pesan moral kepada kita bahwa apa? Sebaik-baiknya kita, sejujur-jujurnya kita. Yudhishthira itu kan simbol dari sifat satya, kejujuran, kesetiaan. Tapi begitu kita kena provokasi judi, semua nalar logika kita hilang, betul nggak? Bahkan dia tidak berdaya ketika adik-adiknya harus menjadi taruhan. Dia tidak berdaya ketika kerajaannya ditaruhan. Bahkan dia tidak berdaya ketika istrinya jadi taruhan. Itu pesan kepada apa? Pesan kepada dunia bahwa ada kalanya perjudian itu akan membuat kamu kehilangan harta. Kan hartanya hilang, uangnya. Kehilangan tahta Indraprastha hilang, bahkan kehilangan cinta, Drupadi. Jadi harta, tahta, cinta itu godaan yang bisa hilang kalau kita masuk ke wilayah-wilayah permainan judi. Fakta di zaman sekarang benar nggak terjadi itu? Ya. Benar. Ada banyak orang kehilangan ini, mobilnya hilang, rumahnya sampai kemudian istri bisa digadaikan. Ada yang begitu. Ini ajaran moralitas di zaman dulu. Dari renungan-renungan suci dilihatlah bisa seperti ini loh. Kan karena kita tuh kan suka belajar dari tokoh legend. Masa kecil kita kan, aku ingin jadi seperti Superman, tidak ingin seperti lawannya Superman siapa namanya? Lupa itu. Siapa sih lawannya Superman? Aku nggak tahu cerita Lupa. Superman. Kalau lawannya Lex Luthor ya. Aku tidak mau seperti Lex Luthor. Aku ingin jadi Batman, tidak mau seperti lawannya. Aku ingin jadi Spider-Man, nggak mau seperti lawannya. Nah, dibuatlah kontradiksi itu. Sehingga aku ingin seperti Pandawa, nggak mau seperti Korawa. Nah, dibuat kita anak-anak muda itu meniru
masa kecil kita. Nah, kalau ingin seperti Pandawa, maka kita ingin menjadi seperti pahlawan, dipanggil sifat-sifat kepahlawanan kita. Nah, itu cara orang-orang dulu membuat kita memilih sebuah pilihan di kehidupan ini. Tapi bahkan jika kamu sudah berbuat baik, bisa saja kamu tetap terjerumus dalam perjudian tadi. Nah, itu juga pengingat ajaran moral seperti itu. Iya, karena banyak sekali ajaran-ajaran moral yang terdapat di cerita Mahabharata. Nah, kalau di cerita Mahabharata itu apakah ada Pak Wayan pesan moral yang berkaitan dengan keserakahan atau iri hati? Ada nggak sih Pak Wayan di dalam cerita? Keserakahan dan iri hati itu diambil alih oleh kisah-kisahnya Duryudana. Ketika dia iri dengan Bima, ketika dia iri dengan Arjuna gitu, dia malah mendapatkan pahala yang tidak baik. Contoh, ketika dia iri dengan Bima, ternyata Bima paling kuat di situ, Bima lalu mencoba ditenggelamkan. Ternyata setelah ditenggelamkan, Bima justru tambah kuat karena digigit ular di tengah samudra, digigit ular, gitu kan. Contoh-contoh lain di sana bahwa apa? Ketika Duryudana dan Korawa lainnya mengusir dia dari kerajaan, kemudian Pandawa bikin kerajaan baru bernama Indraprastha. Iya benar. Akhirnya yang dapat apa? Indraprastha lebih bagus lagi, gitu. Nah dari sana, ketika Gandhari iri hati karena apa? Kok Kunti melahirkan lebih dulu daripada aku? Akhirnya dia buru-buru, jangan sampai anaknya Kunti menjadi penguasa kerajaan Hastina karena dia menjadi anak tertua. Dikeluarkanlah kandungannya. Tahu-tahu yang lahir cuma gumpalan daging. Nah itu artinya apa? Kalau kita iri dengan orang lain yang sukses dan kita ingin buru-buru sukses, belum saatnya, bisa dapat sesuatu yang tidak baik. Sifat-sifat kegelapan yang muncul. Gitu. Nah dari sana kemudian kita diingatkan lagi satu lagi. Ketika Duryudana kalah dengan Bima, dia minta berkah pada ibunya. Begitu dia minta berkah pada ibunya, diprovokasilah oleh Krishna. Kenapa kamu biarkan kemaluanmu terlihat oleh ibu? Itu nggak boleh. Karena dia tutupin. Akhirnya justru yang dia tutup itu menjadi kelemahannya. Nah dari sana kita dapat pemahaman bahwa apa? Hal-hal yang kita tutupin bisa jadi kelemahan kita nantinya. Gitu. Kebayang maksudnya? Kebayang. Nah, orang-orang koruptor itu kan banyak menutupi. Menutupi kejujurannya, maka itu berbahaya. Nah, kisah Resi Drona yang tertipu oleh kematian Aswatthama itu juga pesan kepada kita bahwa apa? Bahkan seorang guru bisa tertipu oleh kabar hoax, gitu. Oh, Kabar hoax. Nah, seorang guru yang sangat-sangat canggih bisa ketipu dan bisa sangat percaya kepada Yudhishthira. Dan ketika Yudhishthira kemudian menggadaikan kejujurannya, walaupun dengan berbisik, itu pun berefek buruk kepadanya. Tiba-tiba keretanya turun, menyentuh tanah lagi. Artinya apa? Dia kembali menjadi pribadi yang terjebak dalam alam duniawi ini. Gitu. Banyak pesan-pesan penting di situ. Miko karena sering hadir ke berbagai daerah Pak Wayan ya, niki sedikit pengantar. Kemudian Miko kami tim Hindu Channel banyak sering ketemu dengan umat Hindu dari Jawa, dari Kalimantan, bahkan dari Sumatera, dari Jakarta, dari berbagai daerah. Kami melihat ternyata di beberapa kondisi umat Hindu kita itu ada beberapa permasalahan. Nah, dari permasalahan ini Miko berpikir, ada nggak sih di cerita Mahabharata tentang penyelewengan dharma atau pelanggaran-pelanggaran dharma yang sebenarnya itu hanya untuk kepentingan pribadi. Nah, Miko pernah membaca ada sih di Mahabharata. Namun untuk memperkuat itu kita ingin mendapatkan pandangan dari Pak Wayan Mustika. Ya. Yudhishthira dikenal dengan nama lain yaitu Dharma Wangsa. Dharma Wangsa kan? Dharma Wangsa karena dia adalah orang yang teguh di bidang dharma. Tapi demi sebuah kepentingan untuk memenangkan pertempuran dia mau mengikuti apa yang dikatakan Krishna.
dia menyelewengkan dharma seorang kesatria. Begitu percayanya gurunya Resi Drona kepadanya untuk bertanya, benar nggak Aswatthama mati? Dia menyelewengkan. Iya, Aswatthama mati, tapi gajah. Nah, dia berbisik untuk dirinya sendiri, tapi gajah. Bisikannya itu tidak terdengar oleh Resi Drona. Dan saking percayanya Resi Drona, karena orang yang paling setia di muka bumi, orang yang paling teguh menjaga dharma di muka bumi ini, mengatakan ya, maka tidak ada jalan lain bahwa Aswatthama pasti sudah mati. Nah, akhirnya apa? Dia mengalami kemenangan demi sebuah kepentingan. Dan gara-gara itulah Yudhistira pun konon dalam kisah perjalanan kematiannya harus menjejakkan neraka juga sejenak. Kan dalam kisah Pandawa Seda, jejak neraka juga sejenak gara-gara kebohongan tadi. Nah, dari sana kita lihat beberapa orang bisa saja menggunakan sebuah pembenaran untuk menyelewengkan dharma. Tapi itu pun tidak terlepas dari konsekuensi dari sebuah tindakan. Karena apa yang dikatakan di sana? Guru Drona nggak tahu bahwa Dharma Wangsa berbohong, nggak tahu. Dia nggak tahu Yudhistira berbohong apa enggak. Yudhistira pun tidak sungguh-sungguh ingin berbohong dengan mengatakan, iya tapi gajah. Tapi yang tahu bahwa itu adalah penyelewengan dharma hanya Yudhistira sendiri. Kebayang nggak? Bahkan itu pun akhirnya menyebabkan dia masuk neraka. Sebuah pesan bahwa apa? Tidak peduli orang tahu apa tidak kamu berbohong, yang tahu kamu membohongi hati nuranimu adalah dirimu sendiri. Gitu. Konsekuensinya kamu akan tetap dapatkan begitu. Jadi untung saya tadi berbohong nggak ada yang tahu. Percuma juga. Mau orang lain tahu apa tidak tahu kamu berbohong. Begitu kamu tahu dirimu berbohong, kamu sudah kena. Karena kita membohongi hati nurani kita sendiri. Gitu. Itu contoh penyelewengan dharma. Gitu. Ternyata kalau kita berbicara pesan moral banyak sekali Pak Wayan Mustika. Nggak bisa. Nanti mungkin kita lain waktu kita sambung lagi tentang pesan moral yang berkaitan dengan cerita Mahabharata, Purana, Itihasa, masih banyak sekali. Terakhir sih Pak Wayan Mustika, kita meminta pesan moral satu lagi. Lembaga kita banyak. Kita juga berada di dunia pekerjaan. Kita juga berada di dunia organisasi. Dan kita berada di lingkungan kekuasaan negara. Ada nggak sih pesan moral yang bisa dipetik dalam cerita Mahabharata terkait dengan perebutan kekuasaan yang berdampak pada lingkungan sekitar? Resi Drona itu seorang resi, guru, sangat dihormati. Resi Bhisma apalagi, Kripacarya, ya banyak lagi lah orang-orang hebat di situ. Tapi begitu mereka tidak menegakkan dharma, tapi menegakkan tahta, maka mereka akan mengalami kehancuran. Posisi ketiga-tiganya ada di pihak Korawa, apapun pembenarannya. Contohnya, pembenaran dari Resi Drona adalah walaupun dia sangat mencintai Pandawa, ada kebenaran di situ, tetapi dia membela anaknya, Aswatthama yang berpihak pada Korawa. Resi Bhisma walaupun dia sangat mencintai cucu-cucunya di Pandawa karena dia sangat menghormati cucu-cucunya, sangat disayangi, tapi dia membela Hastina. Dia lebih memilih untuk melawan Dharma daripada berpihak pada Dharma. Yang terjadi apa? Kehancuran pada mereka. Jadi dalam hal ini di agama Hindu, siapapun pemimpin kita, kalau lebih berpihak pada pembenaran daripada kebenaran, akan mencapai kehancuran. Pembenaran harta, pembenaran tahta, pembenaran cinta. Lalu melupakan dharma atau kewajibannya. Misalnya, kewajiban seorang pemimpin apa, kewajiban seorang kesatria apa, kewajiban brahmana apa. Kalau dharmanya tidak dijalankan dengan baik, tapi lebih kepada pembelaan atas harta, tahta, dan cinta,
Itu akan menyebabkan mereka berposisi persis seperti Resi Bisma yang mati, Drona yang mati, Krepacarya dan sebagainya. Jadi di situ pesan Mahabharata. Entah kita orang suci, entah kita orang hebat, ya. Prabu Salya itu paman daripada Pandawa, tapi berpihak pada Korawa, kematian. Karna itu adalah kakak tertua dari Pandawa, berpihak pada Korawa, kematian. Jadi artinya apa? Kalau kita ingin mati dikenal sebagai pihak Korawa, silahkan tinggalkan Dharma. Tapi kalau kita ingin berada di pihak kebenaran, Dharma, silahkan jalankan swadharma masing-masing dengan penuh kesucian. Nah, itu pesan penting dari Mahabharata. Luar biasa Pak Wayan Mustika, guru kita luar biasa. Ini perdana pertama kali Hindu Channel mengupas sedikit, hanya seujung kuku, tentang pesan moral di dalam cerita Mahabharata berkaitan dengan kehidupan di zaman saat ini. Ini luar biasa. Suksema, 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 dan pemirsa Hindu Channel selalu dukung Hindu Channel pagi, siang, sore, sewaktu-waktu ketika Bapak Ibu memang berkesempatan. Silahkan saksikan Hindu Channel. Dan terima kasih Pak Wayan Mustika sudah membahas tentang cerita Mahabharata, pesan moral yang ada di cerita Mahabharata, dan nanti akan kita tayangkan juga tentang Purana, Ramayana, Itihasa. Kami tutup dengan Paramasanti bersama dengan Pak Wayan Mustika. Paramasanti Om, Santi, Santi, Santi Om. Sukses semua.